Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, selamat datang di channel info pelatihan guru bersertifikat gratis. Kali ini saya akan menyampaikan tentang jurnal pembelajaranku tentang pengantar pendidikan anak berkebutuhan khususnya. Di bawahnya nanti di lembar terakhir ada lembar observasinya ya. Jadi diikuti dulu penjelasannya biar nanti tidak gagal paham ya. Terima kasih yang sudah like, sudah komen, sudah subscribe. Nah, penulis ini adalah nama Bapak Ibu, tanggal pelaksanaan, sekolah, nama instansi sekolah Bapak Ibu, kelas yang diajari kelas berapa ya, baik SD, SMP maupun SMA. Nah, jadi ini fleksibel, bisa digunakan di semua jenjang ya. Nah, pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus ABK adalah bidang yang penting dalam pendidikan inklusif. Anak berkebutuhan khusus memerlukan pendekatan pengajaran yang khusus dan beragam untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Jurnal ini mendokumentasikan pengalaman saya dalam mengajar anak-anak berkebutuhan khusus, termasuk tugas terpilih tugas terbaik yang dipilih, umpan balik dari rekan sejawat, dan lembar umpan baliknya. Nah, Bapak Ibu, ini ada mendokumentasikan, maka Bapak Ibu nanti juga di jurnal ini lengkapi dengan foto kegiatan, misal pada saat Bapak Ibu membimbing anak-anak, biasanya yang hampir mayoritas itu anak autis, ada anak yang bakat istimewa, ada juga yang mungkin tidak mendengar, akhirnya tidak bisa berbicara. Nah, itu biasanya ada juga di sekolah-sekolah reguler. Kalau di sekolah reguler misalnya yang lain adalah keterlambatan, kalau di sekolah tingkat dasar keterlambatan membaca atau kesulitan dalam hal menghitung. Ini bisa tergolong itu, banyak kategorinya, bisa dilihat di Dapodik Bapak Ibu. Nah, tugas terbaik yang dipilih, contohnya ini tugas yang terbaik yang dipilih adalah menyusun rencana pembelajaran individual atau RPI untuk anak berkebutuhan khusus. Deskripsi tugasnya, tugas ini melibatkan penyusunan rencana pembelajaran individual untuk seorang siswa dengan kebutuhan khusus di kelas saya. RPI ini mencakup tujuan pembelajaran, strategi pengajaran, dan metode evaluasi yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa tersebut. Nah, dokumen profil siswa, misal namanya Bubu, kebutuhan khususnya autis, kekuatannya keterampilan visual yang kuat, minat tinggi dalam seni, tantangannya kesulitan dalam komunikasi verbal, rentang perhatian pendek. Tujuan pembelajarannya meningkatkan keterampilan komunikasi verbal, terus meningkatkan kemampuan fokus dan perhatian selama 15 menit dalam kegiatan kelas. Strateginya adalah menggunakan visual aids dan gambar untuk mendukung pembelajaran. Terus memberikan instruksi yang jelas dan sederhana, memberikan waktu istirahat singkat setiap 10 menit untuk menjaga fokus. Evaluasinya nanti Bapak Ibu ketika menilainya, misal contohnya ini yang tentang komunikasi verbal ya, observasi langsung terhadap peningkatan komunikasi verbal. Jadi dievaluasinya berdasarkan pengamatan langsung, tidak harus dalam bentuk tes soal ya. Terus penilaian keberlanjutan terhadap kemampuan fokus dan perhatian. Jadi Bapak Ibu berdasarkan pengamatannya, apa menurut Bapak Ibu, ada peningkatankah atau belum, atau peningkatannya seberapa, silahkan. Nah, ini lembar umpan baliknya ya, contoh dari Bu Siti, ini sudah diisi tanggal umpan balik
Kelebihan tugasnya, RPI yang disusun sangat detail dan spesifik terhadap kebutuhan siswa. Strategi pengajaran yang digunakan sangat kreatif dan sesuai dengan karakteristik siswa. Metode evaluasi yang digunakan memudahkan dalam mengukur perkembangan siswa secara objektif. Saran dan untuk perbaikan dari Bu Siti, menurut Bu Siti, ini misal observer Bapak Ibu adalah Bu Siti ya, mungkin bisa ditambahkan lebih banyak variasi dalam metode pengajaran untuk menghindari kebosanan pada siswa. Pertimbangkan untuk melibatkan orang tua dalam menyusun RPI. Penting ini kalau anak berkebutuhan khusus, karena orang tua lebih memahami biasanya kehidupan sehari-harinya. Tanggapan dari guru, kita sendiri ya, ini sebagai kita yang menurut kita kelebihannya adalah saya merasa sangat puas dengan hasil RPI karena berhasil meningkatkan kemampuan komunikasi verbal siswa secara signifikan. Perbaikan, saya akan mencoba menambahkan lebih banyak variasi dalam metode pengajaran. Nah, ini sesuai yang direkomendasikan oleh Bu Siti ya. Nah, lembar umpan baliknya ini yang contohnya yang sudah diisi ya Bapak Ibu. Nah, ini maksud pertanyaan ini adalah ditanyakan ke Bu Siti sebagai pengamatnya, kira-kira bagaimana. Nah, kalau misal dari pertanyaan ini dan jawabannya ini, maka kesimpulannya adalah seperti ini. Tapi Bapak Ibu jangan sama nanti terdeteksi kemiripan dengan tugas di tempat lain, bisa jadi dianggap plagiat ya. Jadi perlu Bapak Ibu deskripsikan lagi atau di parafrase ya, nama sekolah, terus kalimatnya harus banyak diubah. Ini kan hanya sekedar gambaran ya. Terus refleksi, mengajar anak kebutuhan khusus membutuhkan kesabaran, kreativitas, dan kolaborasi. Kalimat ini bisa diganti, misalnya kesabaran yang tinggi yang saya miliki dapat dapat mengajar anak berkebutuhan khusus, atau diubah kalimatnya, diubah yang depan taruh belakang atau sebaliknya. Nah, selanjutnya ini adalah contoh lembarnya ya. Ini adalah nama kita sebagai praktikan. Nah, nanti yang mengamati adalah Bu Siti. Ini misal dibuat di Jakarta, sesuaikan nama daerah masing-masing. Tanggal 5 Agustus itu tanggal hari Senin ya. Nah, demikian, semoga bermanfaat, bisa memberi gambaran. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.